Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan segmen ini saya bertemu dengan seorang anggota DPRD. Tetapi anggota DPRD ini sangat unik karena dulu dia adalah aktivis di masyarakat. Dan seperti apa anggota DPRD tetapi mantan aktivis? Apakah memang masih tetap kritis atau memang terjadi perubahan setelah di dalam? Saya penasaran untuk bertanya pada beliau. Beliau adalah Bapak Aminuddin Aziz. Assalamualaikum Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Ya. Selamat siang. Pak Amin, enak nggak jadi anggota DPRD? Enak tidak itu relatif, Pak Asep. Artinya ketika enak itu masuk ke dalam sistem. Betul. Tidak enaknya posisi ternyata jauh lebih punya kebebasan. Betul. Itu di luar, Pak Asep. Sehingga saya ini harus bisa menempatkan. Betul. Di saat kapan kami harus berbuat seperti di luaran. Ya. Di saat kapan kami harus patuh dan tunduk sama aturan internal gitu. Jadi tidak bisa seperti di luaran ngomong ceplas-ceplos mengkritik sana sini walaupun untuk perbaikan. Oh, tentu itu yang kami lakukan, Mas. Oh, ya itu. Iya, tetap. Kalau itu konteks kami kan punya hak memang untuk mengawasi ya. Betul. Dalam posisi mengawasi ini kan mengontrol, termasuk memberikan masukan yang konstruktif. Termasuk kemudian bagaimana kami membuat aturan regulasi daerah. Ya. Termasuk kemudian bagaimana kami juga punya hak untuk budgeting gitu, Mas. Betul. Tiga kewenangan ini yang kemudian harus kita pakai sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat gitu, Mas. Betul. Pak Amin, fungsi kontrol seperti apa sih yang dilakukan oleh anggota DPRD sehingga menghasilkan sesuatu yang konstruktif untuk pemerintahan ke depan? Iya, kota ini kan seperti halnya kota-kota besar. Betul. Termasuk status kota Pekalongan ini kan kota yang memang penuh dengan potensi. Yeah. Penuh juga dengan kompleksitas persoalan, misalnya gitu ya. Setidaknya ada beberapa hal, ada masalah yang harus dipecahkan, diselesaikan bersama-sama antara eksekutif, legislatif, juga masyarakat pada umumnya, Pak Asep. Yang pertama saya lihat di aspek persampahan. Persampahan ini saya lihat Kota Pekalongan selain TPA-nya sudah sangat-sangat memprihatinkan. Betul. Overload ya? Overload. Termasuk kalau Pak Asep ke sana, ke lokasi TPA di daerah utara, di Gayu ke sana itu, Rumpret, itu posisinya sudah sangat memprihatinkan. Termasuk menggunung dan terakhir Pak Asep, itu sudah sangat mencemari juga Petambak. Oh, sekitarnya. Sehingga posisi Petambak ini juga dirugikan. Nah, ini harus bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik. Beberapa alternatif penyelesaian waktu itu, ini sudah melalui posisi sampah regional misalnya gitu ya. Jadi atas inisiatif dari pemerintah kota bekerja sama atau bersama-sama dengan provinsi untuk kemudian realokasi TPA di kabupaten regional. Tapi kemudian itu pembicaraan sudah cukup lama. Dan ini teman-teman di Komisi B waktu itu yang memang membidangi itu sudah melakukan hal-hal yang sifatnya mencari solusi. Tetapi memang tidak gampang karena antara kerjasama dua daerah ini harus memang dibutuhkan satu kerja keras betul. Dan disitulah peran-peran eksekutif itu untuk bisa memaksimalkan perannya. Termasuk legislatif juga tentu ada di situ. Persoalannya kan bukan mau dan tidak mau diajak kerjasama kan? Titik apa yang menjadikan kemacetan? Kalau detailnya persoalan ini menurut saya karena yang punya tempat ini kan kabupaten. Oh, baik. Ya, punya kabupaten. Tentu ada banyak hal yang harus dibicarakan lebih intens dengan kabupaten menurut saya. Atas peran fungsi dari provinsi. Karena ketika dua daerah yang mau kerjasama atau penyelesaian masalah, maka provinsilah yang menjadi mediatornya. Betul. Nah, itu sampah ya. Nah, yang kedua ini persoalan di transportasi. Transportasi perkotaan kita ini ketika satu ada misalnya eksiden atau lampu merah yang agak panjang itu itu kan macetnya sudah sangat luar biasa itu. Karena kita nggak punya jalan lingkar. Nggak punya jalan lingkar.
Sementara persoalan tol ini bisa menyelesaikan satu sisi ya, yang jauh-jauh. Hanya untuk orang luar kota saja. Orang luar kota. Tetapi dalam konteks misalnya dia punya tujuan yang tidak terlalu jauh atau sekitar kota, dia tetap menggunakan transportasi itu. Itu satu. Yang kedua, penambahan armada kendaraan, motor, mobil ini kan luar biasa. Semakin hari semakin bertambah banyak. Sementara jalan ini kan tidak bisa berkembang. Betul. Itu. Nah, ini dibutuhkan satu, menurut saya ini jalan keluar yang baik, dan ini ke depan akan menjadi persoalan yang luar biasa menurut saya. Akan bisa saja berdampak pada persoalan ekonomi kan. Kalau kemacetan berlebih ini kan akan mempengaruhi menghambat dari pelajaran. Solusinya apa saja Pak Amin? Menurut saya ini kan harus, yang pertama harus dulu cita-cita, keinginan, usulan terkait dengan posisi jalan lingkar utara. Itu menurut saya perlu untuk ditanyakan lagi, diindikan lagi. Dalam posisi tertentu kami juga sudah beberapa kali menanyakan itu. Termasuk kalau kemudian menjadi bagian yang bisa diselesaikan cepat. Dan ini tentu dengan pembiayaan besar, bisa diusulkan ke pemerintah pusat, itu flyover. Dan ketika kami tanya, waktu itu katanya sudah diusulkan, perangkat untuk mencapai itu, misalnya posisi visibility study-nya, persoalan itunya belum sampai tuntas dibuat. Saya ini kami dorong agar persoalan itu kembali untuk dibuka, agar persoalan transportasi ini bisa diselesaikan juga. Nah, yang ketiga Pak Sep, ini persoalan Pekalongan kan identik dengan dua hal terkait dengan banjir. Pertama, penyebab karena rob banjir. Yang kedua, penyebab dari sistem drainase yang jelek menimbulkan banjir. Nah, kalau sistem drainase yang jelek itu ada di sekitar perkotaan. Nah, ketika kami coba menelisik lebih dalam, memetakan persoalan, ternyata ujung pantai, Pak Sep, ujung pantai itu sampai paling selatan kota itu hanya 6 meter itu, Pak Sep. Ke atasnya itu ya? Ke atasnya. PPL-nya itu hanya 6 meter? Ya, bisa itu. Hanya 6 meter. Kalau kemudian 6 meter ditarik dengan jangkauan panjang, ini kan jadi landai, Pak Sep. Betul. Jadi landai. Nah, persoalan landai ini kemudian, itu kan di tengah-tengah ini kan pasti ada penghambat-penghambat kan? Sistemnya. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan satu persoalan, satu hal maksudnya dari persoalan itu untuk menata drainase perkotaan. Nah, drainase perkotaan seperti halnya di daerah tetangga, di Kabupaten Pekalongan misalnya, itu satu kecamatan sudah sangat berbenah itu. Di Kecamatan Kedunguni. Nah, dampak banjir kemarin itu, ini dugaan saya karena berbenahnya drainase di daerah Kedunguni yang kemudian menjadi lancar sekali. Hanya ke kita. Malah akibatnya ke kita ya. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan Kedunguni. Oh, nggak bisa dong. Justru di situ harus dijadikan contoh yang baik. Kita melakukan hal yang sama. Nah, saya masih prihatin juga ya. Walaupun itu yang sejauh ini daerah-daerah kayak Banyurip, kemudian Buaran, Kradenan itu sudah sangat jenggot, misalnya sudah sangat Pak, sudah sangat nampak. Kalau kemudian ini tidak ada kerja keras kita ke depan, ini akan sangat membahayakan lah untuk kelancaran dan termasuk kesehatan masyarakat juga. Ketika banjir dicampur dengan posisi misalnya limbah-limbah rumah tangga itu kan juga sangat tidak sehat itu. Sangat tidak sehat menurut saya. Dan ini menurut saya pemerintah, termasuk pemerintahan yang kami juga ada di situ. Ini menurut saya harus benar-benar kerja keras betul. Pak Amin ini kan membahas tentang pembuatan perda ya. Nah, hal-hal yang dilakukan Pak Amin ketika membuat perda ini kan ada hal yang strategis. Saya memandang misalkan di TPA ya, kan TPA itu hanya ujungnya saja Pak Amin. Ada hulunya rumah tangga. Bagaimana mereka memilah sampah, kemudian mengangkut dan macam-macam. Itu kan edukasi yang harus dilakukan juga sebetulnya. Saran Pak Amin sebagai pembuat regulasi, OPD terkait itu harus melakukan apa itu supaya TPA ini tidak menjadi tempat satu-satunya membuang sampah begitu saja. Betul. Jadi posisi itu Pak Sep, ketika kami coba memetakan persoalannya terkait dengan persampahan, kalau kemudian semua muaranya itu dibuang ke TPA,
maka akan seperti apa? Gitu. Betul. Barangkali 2-3 tahun ke depan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Karena diperluas wilayah juga sudah tidak mungkin. Kemudian posisi dilakukan dengan posisi pemusnahan itu juga sudah nggak mungkin. Gitu. Sehingga yang ada adalah mengurangi beban TPA dengan menyelesaikan persoalan sampah di rumah tangga itu. Betul. Nah kalau dulu ini kan sebetulnya sudah dilakukan seperti itu, Mas. Jadi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, penyelesaian sampah di tingkatan RT, RW, kelurahan itu clear. Gitu. Nah, saya tidak tahu belakangan ini kok kemudian muncul tidak maksimal lagi. Nah, dari persoalan sampah itu kemudian kami melihat, oh ini kalau begini regulasinya harus kita harus kita tengok nih. Baru kemudian atas inisiatif DPRD, kami coba membuat perubahan atas Perda pengelolaan sampah. Nah, disitulah kemudian termasuk tadi Pak Asep sampaikan bagaimana posisi sampah ini bisa terselesaikan di tingkatan RT RW dengan pemberdayaan di sana. Termasuk ada nilai ekonomisnya itu Pak Asep. Ketika terpilah di tingkatan RT RW kelurahan itu akan ada nilai. Ini ekonomis. Regulasi yang baru ini sudah disahkan atau belum? Ini masih dalam proses pembahasan. Kemarin baru kita konsultasi publik, termasuk kemudian masih kita menerima masukan-masukan dari multi stakeholder. Baik Pak Amin, walaupun Pak Amin bukan orang yang paham PU tentang PU, tapi saya yakin Pak Amin paham bagaimana cara membuat drainase yang baik ya. Kalau logika saya kan begini, kalau di daerah tinggi itu kan mudah, drainase itu tanpa effort yang luar biasa, air itu akan mengalir. Betul. Kalau di kita kan nggak mungkin itu. Apakah dibuat misalkan, oh ini DPL-nya berapa, agak tinggi segini atau gimana? Sampai ke titik itu nggak dalam pembuatan regulasi? Secara teknis, saya bukan orang teknik itu ya. Kami kan harus akui itu. Tapi ketika melihat satu persoalan, kami kan harus tahu ini persoalan di apa. Persoalan yang pokok itu ada di master plan sistem drainase. Kita ini belum punya, Pak. Belum punya. Nah, ketika kami masuk pertama di 2019, ini kan kita coba petakan ini. Betul. Kami coba petakan ini apa persoalannya. Nah, waktu itu kemudian master plan drainase itu gagal lelang, Pak, saya di 2019. Akhirnya tidak terlaksana. Yang kemudian saat itu, kalau master plan drainase ini ini menjadi pijakan membuat kami sistem drainase perkotaan. Di perdanya. Master plan kan masih perencanaan. Justru di gagal situ. Gagal apa Pak Amin? Saya teknisnya tidak tahu. Nggak tahu, karena itu kan ranah dari eksekutif ya. Ranah dari pemerintah. Nah, tetapi itu sebenarnya cikal bakal dan bagus Pak Sep. Betul. Kalau master plan drainase ini kita punya, tapi tahun ini sudah jalan. Insya Allah jalan. Nah, ini kan kami menunggu juga dari master plan sistem drainase ini akan menjadikan beberapa perencanaan Pak Sep untuk penyelesaian persoalan banjir. Sebentar Pak Amin, master plan itu perlu ada payung hukum bentuk perda atau tidak? Kalau master plan-nya ini kan di ranah eksekutif. Betul. Kalau sistem drainase nantinya Pak, ini rencana akan kita buat perda. Baik. Dan ini masih dalam tahapan kami mencari sebuah kira-kira seperti apa solusinya. Karena sudah sangat teknis Pak Sep. Betul. Jadi kira-kira air ini kan akan mengalir pada tempatnya. Air ini kan akan mengalir pada tempatnya Pak Sep. Akan mengalir ke bawah kan? Akan ke bawah. Sementara sini bawah semua. Gimana caranya kan? Nah, justru di situ. Ini apakah ada nanti semacam di tengah-tengah tingkatan masing-masing kecamatan ada tampung? Ada penampung atau seperti apa? Ini orang teknik nih yang paham. Tetapi satu hal yang itu tadi ada master plan, ada perda. Tetapi ada yang sangat penting sekali, Pak. Apa itu? Itu perda RT RW, Pak. Sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, kita nyaris agak telat gitu agak terlambat dan tersusul di beberapa daerah yang memang lebih akhir masuknya. Dan ini masih dievaluasi teknis. Itu dampaknya apa kalau RT RW belum selesai? Kalau RT RW ini kan posisi yang akan memayungi atas persoalan perencanaan semuanya. Baik. Kayak regulasi induk itu loh. Misalnya kayak RT RW ini juga salah satu menjadi pijakan bagaimana calon wali kota, wakil wali kota membuat visi misi gitu loh.
Misalnya zoning, nanti kan ada kawasan ya. Kawasan kalau gitu ya. Zonasi, baik. Ya, zonasi RT RW, kemudian ada RDTRK ya, rencana detail tata ruang ya. Betul. Itu bahasa. Oh, ini nggak boleh dijadikan misalnya industri, ini perumahan nggak boleh, ini boleh, artinya itu kan banyak. Betul. Dan sejauh ini karena kita punya wilayah laut, kemarin yang masih dalam posisi perubahan itu karena ada revisi gitu Pak Sep. Salah satunya itu di persoalan garis pantai misalnya gitu, yang soal pantai itu nggak gampang memang posisi begitu. Tetapi kemudian kalau tidak dilakukan dengan cepat nanti kita ketinggalan terus. Iya. Dan itu sudah sangat ditunggu itu. Sudah sangat ditunggu karena akan menjadi pijakan aturan yang lain itu, Pak. Iya. Pak Amin, posisi strategis yang lain kan kelurahan ya, karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini kelurahan ini mau diapain ini? Justru itu Pak, saya melihat satu lembaga kemasyarakatan kelurahan ini, ini kan posisi harus dikembalikan ke posisi strategis, lembaga kemasyarakatan kelurahan. Bagaimana di sana kan ada multi stakeholder ya. Ada LPM, ada BKM, ada PKK. Yang basisnya masyarakat semua ya? Basisnya masyarakat. Ketika misalnya persoalan tadi sampah, kalau ini berdaya, kan mudah diselesaikan. Kalau posisi masyarakatnya tidak cukup diberikan pemahaman, pendidikan, termasuk peran-peran strategis, maka ya jangan disalahkan masyarakat itu. Gitu. Nah, kami melihat ada hal yang sedang kami susun bagaimana sistem bagaimana lembaga kemasyarakatan kelurahan ini bisa dinaungi sebuah aturan. Sekarang sudah ada aturan, tetapi bisa lebih dimaksimalkan lagi peran-perannya agar ini terjamin dalam sebuah aturan regulasi daerah itu saya. Kalau kemudian itu misalnya, kan paling tidak kan begini Pak Sep, di masyarakat ini kan ada 3 aspek besar yang harus kita pahami. Pertama, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kalau TPA ini, transparansi, partisipasi, akuntabilitas bisa dibangun dari tingkatan bawah Pak Sep, tingkatan kelurahan, maka ke atasnya ini mengikuti Pak Sep. Ya, akan mengikuti dari bawah. Nah, peran-peran itu, peran-peran strategis itu dulu, zaman dulu, wali kota sebelumnya, itu sudah dibangun Pak Sep. Sudah dibangun agar persoalan-persoalan sampah, persoalan-persoalan pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, itu bisa tumbuh dari tingkatan bawah. Tingkatan bawah. Jadi betul-betul skala prioritas kelurahan ini dikembalikan pada semangat dan ruhnya ya. Ya, konteks ininya ya, konteks transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Karena dari sanalah kemudian memunculkan itu tadi ada pemberdayaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi. Termasuk kemudian Mas Sep, cikal bakal dari sebuah pembangunan yang kuat itu harus diawali dari bawah. Saya masih ingat betul saat itu bagaimana LPM, BKM bisa bersinergi melakukan pembangunan di tingkatan RT RW kelurahan Pak Sep. Itu ternyata nilai swadayanya itu tinggi sekali, tinggi. Karena mereka dilibatkan. Menjadi pemilik. Mereka mengawasi, ya kan? Mereka dilibatkan, mereka mengawasi. Kemudian mereka juga posisi Pak Sep. Dalam posisi mereka menjaga Pak Sep. Sustainability-nya. Sustainnya ini kira-kira mereka akan jaga dalam merawat misalnya begitu itu. Dan itu penting banget ya. Oh, itu justru rohnya atas pemberdayaan itu di situ itu. Betul. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang lain yang menarik yang kita diskusikan dengan Pak Amin. Kita jeda sesaat.